Kolbu ini tempat bertarung. Tempat bertarung. Yang berjaga-jaga di depan kolbu kita ada dua, satu malaikat, satu syaitan. Syaitan manfaatin birahi, manfaatin emosi. Kalau malaikat manfaatin dua, satu taat, satu ilmu. Yang menang orang berilmu. Kalau ilmunya benar. Kolbuku melihat Robku. Apa yang dilihat oleh kolbu? Nama-nama Allah, ya, kebesaran-kebesaran Allah. Wa ka'annahu zakka qalbahu. Seakan Umar kasih tahu, aku sudah bersihkan kolbuku sehingga diizinkan melihat nama-nama nur Allah SWT. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan kolbunya. Zakka, nah perhatikan, zakka itu bukan zakaha, tapi zakka. Ya dulu ala taksir wa tikrar. Berarti membersihkan kolbu nggak boleh sekali. Bukan itu yang inti. Ilmu tentang Allahnya itu yang penting. Ilmu mengenal Allahnya itu yang penting. Ya. Maka orang belajar satu ilmu dengan orang wiridan itu lebih afdal mana? Ilmu tentang Allah dengan orang lagi wiridan 70.000 zikir, mana yang lebih afdal? Ilmu tentang Allah. Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du, Allahumma iftah lana ya fattah futuha al-arifin. Allahumma iftah lana ya fattah futuha al-arifin. Wa nawwir qulubana ya Allah ya munawwir ya munawwir. Ya Allah ya man huwa nurus samawati wal ard. يا من هو نور على نور املأ قلوبنا بنور محبتك ونور أسمائك ونور شوق إليك اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك وحبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita diizinkan lagi untuk iftitah, membuka majelis kembali. Majelis yang kita dedikasikan menghidupkan ajaran Rasulullah SAW yang disusun kembali kurikulumnya oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau kita sering dengar dengan nama Imam Ghazali. Beliau wafat tahun 505. Dan ini sesuai dengan dauh sabda atau kalam dari para imam terdahulu seperti Imam Malik. Wa ma lillahi baqiya, apabila satu karya diniatkan karena Allah, Allah akan kekalkan. Ya. Dan ini pertanda tidak ada satu majelis di dunia ini, majelis keagamaan yang ahlu sunnah, kecuali di sana ada kajian kitab Imam Al-Ghazali. Meskipun kita ini belum pantas, mungkin belum memenuhi syarat sebagai yang murni mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran Rasulullah yang semurni-murninya, ajaran sahabat yang setinggi-tinggi himmahnya, tapi kita belajar setiap saat sehingga ketika nyawa berpisah dari badan, kita dihitung oleh Allah sebagai wa antum muslimun, kamu sedang berserah diri kepada Allah SWT. Amin rabbal alamin. Biarlah orang menganggap kita, oh kamu aswajanya belum benar, kamu tarekatnya belum benar, kamu belum usul, biarlah kata orang. Wallahu alimun bidzatis sudur. Yang tahu hakikat diri kita Allah. Ya. Orang nggak perlu tahu. Ya. Maka dipuji orang, dicaci orang, penting nggak? Sebenarnya nggak penting. Yang penting itu pengetahuan Allah tentang kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian menyebut nama Allah di kolbu, Allah tahu nggak? Ya, perlu nggak ini dibikin status? Aku habis zikir kolbu 1000 kali, tenang gitu, perlu nggak? Kan nggak perlu bikin status begitu. Yang penting Allah tahu. Ya.
Kita habis ngaji kitab-kitab ahlu sunnah, kita nggak perlu pengakuan dari orang yang merasa lebih aswaja dari kita, nggak perlu. Ya. Oleh karenanya saya mewasiatkan, menasihati diri saya sendiri dan kita semua, wabil khusus para asatiz muallim yang mengajar di sini ataupun dimanapun, sudahlah ya. Jangan cari perhatian makhluk. Ridwan nas, ya. Oh ya, la tutrak. Senangnya manusia, ridho manusia itu tujuan cita-cita yang nggak mungkin dicapai. A senang, B nggak senang. Tapi ridho Allah, ya, ternyata mencari ridho Allah ini lebih mudah daripada ridho manusia. Kenapa? Allah hanya satu esa, kalau makhluk banyak. Maka kalau hendak mencari perhatian, cari perhatian yang maha satu, yang maha esa, maha tunggal, Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita bersyukur juga kepada kekasihnya. Kata Nabi, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada makhluk. Makhluk yang paling layak disyukuri adalah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para guru-guru, para masyayikh, orang tua, kawan-kawan, ya, orang-orang yang menasihati kita semua. Al-hadiniya wa likulitis salihah ila ruhil arwah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulli man dzakarnahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya masih suratul an'amta 'alaihim wa rahmatullahi. Amin. Ahdatullah madhullah muhammadullah ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa bi asanidina an masyayikhina wa bi asanidihim al-muttasilah ila al-imam hujjatul islam al-allama al-faqih al-mujtahid al-arif billah Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qala faslun. Kita masuk sekarang ke faslun, fasal, pemisah. Apa kata beliau? I'lam. Ketahuilah annal qalba, di kajian sebelumnya disebutkan bahwa kalbu itu punya tentara. Tentaranya itu adalah hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu tentara. Hawa nafsu ini terbagi dua. Hawa nafsu birahi, hawa nafsu emosi. Hawa nafsu birahi mesti ada, tapi dia tidak boleh menjadi tuan di dalam tubuh ini, di dalam jiwa ini. Hawa nafsu emosi, dia tidak boleh juga menjadi tuan, karena bawaannya emosi. Kalau yang pertama birahi, bawaannya makan minum seks, makan minum seks, makan minum seks, itu aja bawaannya. Kalau yang kedua pengen diakui, kalau enggak marah, ya, pengen dihargai, kalau enggak ngamuk. Nah, kalau ini belum jinak, walaupun sorban tebal, walaupun sudah dapat ijazah tarekat 10 ijazah tarekat, jadi mursyid 10 bahkan 40 ijazah tarekoh, itu nggak ngaruh. Oleh karenanya Al-Imam Najmuddin Kubra yang bersanad ke Imam Ghazali 3 atau sampai 4 orang, jadi antara dia dan Ghazali 3 sampai 4 orang. Apa kata beliau? Waktu aku masuk khalwat suluk riyadhah tirakat, guruku Maulana Ammar, ya, murid dari jalur Suhrawardi, ya. Janganlah engkau menganggap dirimu orang tarekat, orang sufi, orang aswaja. Anggaplah dirimu ini binatang buas, binatang punya birahi, yang mesti dikerangkeng, yang mesti dididik secara keras. Kalau birahi dipuasain, kalau emosi, diapain emosi? Orang emosi itu diapain? Didik orang emosi pakai apa? Dijinakan pakai apa orang emosi? Ini rumah tangga nggak akan beres kalau kalian nggak paham ini. Walaupun ustadz, walaupun ajengan, apalagi yang bukan. Ya. Gimana cara jinakin emosi? Orang emosi itu karena ada asbab di dalam ini, sombong. Sombong itu merasa lebih dari orang. Kalau lagi motoran, merasa motornya lebih bagus.
Kalau lagi driving mobil, ngerasa mobilnya lebih mahal. Atau minimal merasa dirinya lebih keren. Disalip motor orang lain, gua disalip. Di jalan begitu, ustadz aja begitu, gimana yang bukan ustadz? Ustadz begitu kan? Ya, ustadz loh ini. Disalip dikit, ya harusnya alhamdulillah dong. Ya. Kalau perlu kita kasih jalan orang. Ya. Siapa tahu dia lagi buru-buru, siapa tahu dia lagi ada kemalangan, dia lagi kejar. Ya. Husnuzon susah gak? Berbaik sangka itu susah atau mudah? Susah karena ente sombong. Kalau ente gak sombong kan mudah. Nah, jadi caranya gimana? Ini ajaran Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin yang di ikhtisar sini kita ambil sedikit, karena kalau mau nunggu ke sana masih panjang. Jika sombongmu karena ilmu, yakinilah bahwa di atas langit ada langit, di atas orang alim ada orang alim. Saya berkali-kali jumpa majelis, saya sering nyamar masuk majelis. Itu penceramahnya belagu, toto di bawahnya ada beberapa orang hafal alfiyah, bahkan ihya aja hafal. Nyamar masuk majelis. Dia pengen diceramahin orang. Ingin ngaca. Kalau ustadz sombong tuh gimana? Kelihatan sama orang gimana? Akhirnya si ustadz, begitu ya bentuknya kalau ustadz sombong. Jijik juga katanya. Orang sombong karena dunia, itu efeknya tidak lebih bahaya daripada sombong karena ilmu atau ibadah. Bentar-bentar umroh. Hati lo Pak Haji, mana Pak Haji? Pak Haji, halo. Serius banget. Bentar-bentar umroh, bentar-bentar ngaji, bentar-bentar wiridan, bentar-bentar ikut manakiban, bentar-bentar ketemu syekh. Ente hati-hati semua. Jangan merasa sedikit lebih dari orang. Apalagi cuma urusan nasab. Habis digebukin sama tesisnya si fulan, ya kan? Itu kan nasab lagi naik-naiknya. Jangankan kita yang ahwal, sesama orang punya nasab, saling rendah-merendahkan. Tanya aja mereka, kan saya punya kawan mereka, curhat mereka. Bahkan di Yaman sana, masing-masing itu punya, jadi misalnya fam apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, begitu. Dan mereka saling ejek-ejekan. Kalau jumpa tuh, kamu zuriat mana? Itu puncaknya adalah sekitar 10 tahun. Tapi kan Allah kalau sayang sama mereka, dikirim si fulan. Menurut saya ini karena Allah sayang mereka, supaya nggak sombong dengan nasab. Ya. Orang tarekat lagi sufi dunia, ya kan? Kita murid-murid pada sombong, ya, merasa Indonesia ini kampungnya tarekat, kampung hakikat. Dibikin pecah jamiah, betul nggak? Diketawain nama kiai-kiai senior, apalagi orang anti tarekat, orang anti tasawuf bilang apa? Tuh lihat tuh orang tasawuf, begitu. Dan lain sebagainya, ya. Sebagaimana kita ngetawain salafi wahabi pecah belah, lah mereka mah gampang lagi. Itu jamiah mu'tabarah, tarikat mu'tabarah pecah dua. Kalau saya nggak kaget, tahun 70-an atau 80-an dulu jamiah ini sudah pernah pecah. Dari jatmi ada jatman, sekarang jatman ada jatma. Itu hanya organisasi, mursyid-mursyidnya nggak perlu berselisih. Kalau organisasi boleh beda. Kalau sanad tarekat kita kan nyambung semua ke atas. Dulu kan masalah Golkar sama P3, sekarang nggak tahu, aneh nggak tahu, nggak ngerti, nggak ngikutin, pura-pura bego. Emang kita bego. Kalau kita nggak bodoh, kita nggak bisa datang ke Allah. Ya, kalau orang merasa pinter, Allah nggak perlu ngenalin dirinya, betul nggak? Kalau ente datang ke Allah, bawa ma'rifat, kata Allah, ya sudah pakai aja itu. Baik, ya jadi apa yang bikin orang tersinggungan? Karena dia merasa lebih. Azazil yang kemudian jadi iblis, apa yang bikin dia tersinggung sama Nabi Adam? Karena dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia kok. Kok disuruh sujud? Siapa dia? Dia kan tanah yang kita injak-injak. Terhijab dengan pandangan zahir. Jangan ulangi ini. Pewaris Nabi Adam, Bani Adam apa Bani Azazil, Bani Iblis. Dua aja pilihannya. Apalagi para ajengan, ya.
ngelihat yang ngajar mbak muda, ya kayak Ibnu Hajah kan muda. Anda masih muda nggak? Masih muda, badannya udah banyak. Kalau yang ngajar muda, kullu man'um mahsud. Orang ini biasa kalau belum beres kolbunya, orang bisa ngajar aja dia iri. Ada orang ngumpul 10-20 orangnya dia iri. Kenapa? Dunianya kiai ustadz ajengan itu pengikut, duduk di majelis begini dapat gelar ustadz, apalagi dapat ijazah jadi mursyid. Wah, itu banyak yang iri. Itu dunia. Yang nggak dunia apa? Ngajarnya, zikirnya. Makanya orang bertengkar gak Mbak Mursyid? Bertengkar Mbak Mursyid, berebut majelis gak orang? Orang bertengkar gak Mbak pesantren? Meninggal kiai besar, anak-anaknya, ponakannya, pamannya bertengkar. Itu dunia. Kalau ini akhirat orang gak bertengkar. Apalagi kalau ini lillahi ta'ala, katanya lillahi ta'ala, ya. Mana ada orang karena lillahi ta'ala bertengkar? Kalau ada orang karena lillahi ta'ala bertengkar, kalau jumpa dia baik lagi. Nah, baik. Dengan ini ikhwah sekalian, saudara-saudariku, ya, kajian kita kajian kolbu, ya. Bukan berarti kolbu saya, hati saya lebih baik dari kolbu yang hadir, ya teman-teman, saudara semua. Kita sama-sama sedang memperbaiki kolbu. Kolbu ini tempat bertarung. Tempat bertarung. Yang berjaga-jaga di depan kolbu kita ada dua, satu malaikat, satu syaitan. Syaitan manfaatin birahi, manfaatin emosi. Kalau malaikat manfaatin dua, satu taat, satu ilmu. Yang menang orang berilmu. Kalau ilmunya benar, ilmunya bukan ilmu apa kata Imam Junaid, ilmu ini bukan ilmu baca-baca. Ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ya. Al-fiqhu laisa birriwayah. Ngerti agama itu bukan riwayatan, aku dapat ijazah dari fulan, enggak. Ya, tapi nur Allah yang masuk ke dalam kolbu. Nah, kita berdoa, kita niatkan malam ini semoga Allah masukkan nurnya ke dalam kolbu. Nur itu isinya pemahaman. Kalau pemahaman masuk, kalau kolbu jadi terang, orang lihat musuh dia bukan di luar, bukan di hadapan, bukan di kiri, bukan di majelis seberang. Musuh dia ada di dalam sini. Kalau kolbu sudah terang, kalau kolbu belum terang, dia melihat musuhnya di luar. Musuhnya di sosmed. Maka pada sibuk jawaban-jawaban kosmed. Maka kalau ustadz belum terang kolbunya, dia sibuk klarifikasi, ditegur ini, klarifikasi, tegur ini. Itu gak usah. Ente kalau bikin majelis nggak usah klarifikasi, ngajar aja. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Ini muraqabah. Ada muraqabah yang dicapai walaupun dia belum mursyid. Padahal standarnya orang kalau dapat muraqabah dia boleh diijazai mursyid. Maka muallim, kenapa guru-guru kita dulu ngomong thariqat aku ngaji? Kenapa? Ngaji yang mana? Yang ini. Wa qul i'malu fasarallahu a'malakum. Beramal saja, mengajar aja, berkarya aja. Fasarallahu a'malakum. Allah akan lihat. Bahkan ada yang membaca fasayurillah. Allah akan memperlihatkan, mempromosikan, mempopulerkan amalmu. Itu pemahaman-pemahaman yang lebih kurang, ya. Kalau Allah sudah melihat, makhluk lihat gak? Kalau Allah sudah tak melihat, ada nggak barangnya? Allah tidak melihat. Kalau Allah tidak melihat, bakal dilihat makhluk? Nggak bakal dilihat makhluk. Jadi kalau cari perhatian sentralnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Malikul Mulk. Jangan cari perhatian grup makhluk. Walaupun atas nama ini paling ahli sunnah, ini paling ahli sunnah. Sudah, ya. Imam Ghazali sudah ngelewatin itu sampai dia nggak bisa bicara hampir setengah bulan. Ya. Dan kita nggak usah ulangi kesalahan itu kembali. Qala i'lam annal qalba mithaluhu mithalul mir'ah. Ya. Sesungguhnya kolbu permisalannya semisal mir'ah. Mir'ah dengan mar'ah mirip, ya. Mir'ah artinya cermin, bukan kaca. Cermin. Kalau perempuan mar'ah, tempat orang melihat. Hampir mirip sih.
suka ngaca mungkin gitu kali ya. Makanya ibu-ibu ini udah di handphone ada kamera tetap aja bawa cermin. Tapi kalau ente bawa cermin, ane curiga mungkin sudah sunat 3 kali. Wa ulumul haqa'iq, ini koma di sini nih ya. Kolbu seperti cermin, sudah bayang? Kolbu itu semisal cerminnya bukan cermin biasa, cermin cembung. Kalau cembung dia bisa ngambil 180 derajat bahkan lebih begitu barangkali ya. Wa ulumul haqa'iq, ilmu terhadap hakikat sesuatu, umpama suar, rupa-rupa atau gambar yang kita lihat kalau kita bercermin atau kalau kita lagi pertigaan, kita lihat di cermin cembung sebelah sana ada sesuatu. Allati tura fil mir'ah, yang terlihat di cermin. Syai'un wal haqa'iq fi anfusiha syai'un, ya. Wal husul fil mir'ah syai'un. Misal suar allati tara fil mir'ah syai'un, sesuatu, dan hakikat pada hakikat dirinya juga sesuatu. Wal husul fil mir'ah syai'un, maksudnya gini, cermin itu sesuatu. Jika kelihatan ada gambar di dalamnya, itu juga sesuatu yang berbeda daripada cermin. Terus ilmu kita tentang sesuatu itu juga beda. Coba lihat serban saya warna apa? Benar, putih. Ini outer warna apa? Beda nggak putihnya? Walaupun sama-sama putih tapi beda warna. Saya mau tanya, itu cara menentukan putihnya dari mana? Orang kalau tidur buka matanya, taruh benda depannya, dia bisa jawab nggak ini warna apa? Padahal matanya ada. Berarti yang memandang siapa? Yang memandang siapa? Hah? Ruh, cepat kali jawabnya. Sifat basor yang ada pada dirinya, itu versi ahli akidah dan sufi. Tapi kalau orang filsafat nggak begitu. Ada barang, kita ada begini, coba matiin lampu, bisa lihat nggak? Nggak. Betul? Pas hidup lampu bisa lihat? Coba lihat, kelihatan saya? Itu rupa saya yang datang ke sana, atau matanya Bapak Ibu yang datang ke saya, atau gimana? Atau enggak dua-duanya? Mata datang sini, keluar dong matanya. Ini yang Ghazali bahas di kitab yang lain. Terus apa? Kata Ghazali, enggak pertama, enggak kedua. Yang benar ada cahaya, terus ada yang nangkep cahaya di sini. Nangkap cahaya di sini, terus dia kirim ke otak. Otak memutuskan nih barangnya apa. Itu sebabnya ada orang ngelihat bayangan. Itu belum tentu bayangan. Orang darah rendah juga bisa ngelihat bayangan hitam. Itu bukan berarti jin, bukan berarti setan. Betul nggak? Ibu-ibu ini paling sering darah rendah nggak? Kalau bapak ini darah tinggi. Jadi mata ini ketika melihat sesuatu, kan ada orang buta warna, betul? Walaupun ada cahaya datang, kemampuan di sini ini namanya alat untuk men-scanning, untuk nangkap. Tapi sebenarnya yang memandang bukan dia. Buktinya orang lagi tidur gini nggak lihat, nggak dikasih kesadaran. Kalaupun dia lihat, nggak dikirim ke otak, otaknya lagi tidur. Nah, dan lain sebagainya. Penjelasan itu banyak. Jadi apapun yang kita lihat, nah, ketika melihat di depan, persepsi tentang saya sama nggak? Beda kan? Ada yang bilang aswaja sesat, rekodnya sesat. Wali murid. Kalau ibu-ibu bilangnya cakep gitu. Kalau mas-mas bilang saingan nih gitu. Mas-mas ajengan. Kalau orang kerja
bersaingnya di tempat kerja. Kalau ngelihat orang dia lihat, oh ini saingan gua nih apa bukan? Kalau ustadz ngerasanya dapat saingan ustadz. Kalau orang bikin majelis baru, matanya mandang sama dengan orang awam, tapi cara pandangnya beda. Jadi bukan salah mata, salah si basor, tidak dibimbing oleh basirah. Basirah itu perangkat kolbu. Ini yang lagi beliau benerin, ya. Jadi walaupun objek yang kita lihat sama, pengetahuan kita tahu objek itu beda-beda. Jadi kalau melihat satu objek, cari pengetahuan tentang dia, jangan sekedar ikut-ikutan orang. Oke, apa kata beliau? Fal ilmu misalu husul fil mir'ah. Ilmu itu umpama apa yang diperoleh pada cermin, sedangkan kolbu adalah cermin itu sendiri, hakikat fi anfusiha syai' tsalis. Sedangkan hakikat belum tentu sama dengan yang diperoleh. Mohon maaf, ada 3 kaca, satu cembung, satu rata, hasil gambarnya beda nggak? Kenapa beda? Karena dia cara pandangnya beda. Kita pakai kacamata hitam, satu pakai kacamata putih, emang bening. Itu orangnya kelihatan, yang ini kok dia agak merah dikit, kok coklat dikit kulitnya. Kalau ini kelihatannya kok kulitnya kuning ya. Itu salah siapa? Salah kaca mata yang dipakai. Malam-malam pakai kacamata hitam nggak? Kelihatan nggak? Kan ada juga gus-gus malam-malam pakai kacamata hitam, tapi ada alasan sih katanya. Ya temanku juga. Saya ulangi ya, ini kita buat ilustrasi. Ini mata, oke? Ngelihat apa nih? Lihat apa kita? Orang pakai sorban lah, ya. Yang lihat ini, kalau kacamatanya diganti, orang kelihatannya beda, betul? Nah ini lagi dia mau kasih tahu. Di saat kita mematap sesuatu, gambaran yang kita dapat di pandangan ini belum tentu sama dengan hakikatnya. Kacamata hitam, kacamata bening, gambarnya beda dengan apalagi pakai TikTok, pakai filter, cakepnya nambah 1001%. Betul nggak? Nyambung? Saya ulangi. Cara pandang kita, ini misalnya ada orang hadir nih, misalnya orang hadir 100, 400. Berarti ada 400 cara pandang yang menghasilkan 400 pengetahuan. Dan pengetahuan ini ada yang persis seperti objeknya, ada yang beda. Terus gimana caranya? Kalau mata rusak, pakai kacamata yang benar. Kalau mata udah pakai kacamata nggak jelas juga, dekatkan jarak memandangnya. Alhamdulillah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Baru terbersit di hati kebaca ente ya, sakti bener ente. Nah, nanti pas baca teks saja. Berarti ada 3 hal. Pandangan, ini tebal bener ya? Kita kecilin dulu. Gimana caranya minum aja? Kok jadi lupa? Oke. Ya sudah. Kayak pendekar ya. Nggak jelas. Jadi belum tentu objek yang dilihat oleh 400 orang itu sama seperti yang sebenarnya. Oke, saya mau tanya, bulan, matahari, sudah? Gedean mana? Enggak, itu pengetahuan. Kalau kita lihat sekarang, kayaknya menurut mata gedean mana? Hah? Secara kasat mata nih,
Sama nggak? Kayak sama ya? Bener? Betul? Tapi secara pengetahuan beda nggak? Beda. Ini yang disebut hakikat sesuatu berbeda dengan pengetahuan kita tentang dia. Jangankan ilmu engkau, ma'rifat engkau kepada Allah, ma'rifatmu, pengetahuanmu, ilmumu tentang makhluk pun belum sempurna, belum tentu sesuai dengan objek sebenarnya. Bumi bulat atau datar? Siapa yang bilang bulat? Ayo angkat tangan. Siapa yang bilang datar? Ayo angkat tangan. Tuh, ini nggak tahu apa, takut apa, bodoh semua. Apa takut salah? Oh, yang keempat. Jadi gimana? Bumi bulat apa datar? Bulat. Tahu dari mana? Yang pernah keliling bumi? Orang yang bilang bulat, dia punya dalil, punya bukti. Buktinya misalnya A, B, C, D. Yang bilang flat, ada bukti. Coba sekarang telepon orang Amerika atau buka berita Amerika Live. Mereka lagi terang apa gelap. Ini dijadikan dalil kalau bumi bulat. Tapi bagi yang nggak percaya, oh nggak begitu. Jangankan kepada pencipta bumi, tentang bumi saja kita tidak sepakat. Betul? Terus ente minta orang mau memahami kita versi kita, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi jangan tuntut orang memahami diri kita sebagaimana yang kita mau. Walaupun itu orang tua sendiri, walaupun itu pasangan sendiri, walaupun itu saudara sendiri, walaupun itu teman majelis, apalagi mursyid. Ente siapa mau dipahami mursyid? Kata Imam Sya'rani ketika ditanya orang, jadi Imam Sya'rani ditanya orang, kira-kira guru ingat aku nggak? Kata Imam Sya'rani, siapa lo? Katanya. Yang benar itu wahai murid, kata Imam Sya'rani, apakah engkau ingat gurumu? Bunga, jangan mikir gini, kalau ketemu guru, Ustaz, ingat aneh nggak? Gaya bener ente. Nggak begitu adab sama guru. Adab sama guru, minta doa. Kita Fatihah terus. Kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau berguru nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun, hanya kira-kira 6 bulan, tapi jadi mujtahid mutlak karena gurunya benar, wali Allah, bukan wali setan, bukan orang yang suka ngomain orang lain, bukan orang yang wiridnya sosmed, dia wiridannya tafakkur, bukan orang yang suka ngorek-ngorek kesalahan orang, bukan panitia kebenaran, bukan orang yang sok paling benar. Itu Imam Syafi'i gurunya. Interaksi sebentar jadi wali, jadi mujtahid. Imam Ahmad bin Hanbal tambah tawadu. Apa kata Ahmad bin Hanbal? Ma taraktu fi salati, aku tidak pernah meninggalkan dalam doaku. Salati di situ artinya doa atau salawatku, ya. Sayyidi Syaikhi Abi Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i arba'ina sana, 40 tahun dari sejak jumpa sampai sekarang aku tidak pernah melupakan mendoakan Imam Syafi'i. Itu yang disebut Rabithah. Apa sebutannya? Nah, Imam Ghazali termasuk orang yang mengajarkan Rabithah, tapi dengan bahasa yang lebih halus. Bahasa yang lebih halus, ya. Masih ingat gak guru yang ngajar kita dulu sholat waktu kecil? Itu Rabithahnya tapi lemah, ya, karena kalau nggak sholat dipukul. Jadi kita punya kenangan jelek tentang guru kita, betul? Makanya beda guru ngaji biasa dengan mursyid itu. Kalau guru ngaji marah, kita ngelawan, nggak, kayaknya nggak apa-apa rasanya di kita, padahal itu apa-apa. Tapi kalau mursyid, kita berguru dengan kesadaran. Sama guru ngaji di pas orang tua, kalau guru mursyid kesadaran kolbu. Nah, itu bedanya, ya. Saya yakin, hakul yakin yang hadir malam ini karena kesadaran kolbunya. Min, ya, ya Rabbal alamin, ya. Oke, kita lanjut. Tapi apakah semua orang paham dirinya sendiri? Jangankan urusan yang batin, yang hakiki. Kalau sakit, yang lebih ngerti dokter apa diri kita? Beneran?
Diri kita Pak Dokter? Diri kita. Ente bisa tahu kalau ente sakit gula? Hah? Ente bisa ngerti kalau ente kolesterol lagi naik? Siapa yang tahu detailnya? Karena dia punya alat. Dokter tuh nggak sakti, tapi dia punya alat. Kayak Batman kan dia nggak sakti kan? Batman itu bukan beda dengan Superman kan? Superman kan dia unsur badannya Masya Allah bisa terbang. Apalagi ente dibohongin aja lah tuh. Tapi kita nonton ya. Kebalik lagi celananya kan. Aduh. Arsi dalam jadi di luar. Ya. Kita sakit jasad. Yang lebih ngerti dokter bukan kita. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara sekalian lagi sakit kolbu, sakit akidahnya, sakit konsep berpikirnya, sakit perasaan jiwanya, siapa yang lebih mengerti? Diri kita atau ahli kolbu? Bukan ahli wirid loh ya. Belum tentu mursyid tuh banyak yang nggak bener, ya serius. Banyak yang sudah mengeksploitasi murid, banyak yang memanfaatkan itu untuk popularitas, untuk makan, ya, untuk menjaga hak. Saya nggak tahu lah tuh. Itu tulisan Imam Ghazali. Imam Ghazali kan punya kitab satu lagi, ya, Al-Maghrurun. Imam Sya'rani yang seorang mursyid pun dia menulis kitab juga Tanbihul Mukhtarin. Apa arti maghrur, mukhtar? Orang yang tertipu. Dikira dengan selembar kertas aku ijazahkan engkau jadi wakil talqin, jadi mursyid, terus ente sudah selamat. Saya sudah jumpa lebih dari 70 mursyid dan mereka mengaku kami tidak tahu alam gaib. Kami nggak tahu isi kolbu murid. Tapi kami diajarkan guru cara ngobatin kolbu kami sehingga diizinkan boleh mengobati kolbu orang lain. Tapi murid keyakinannya apa? Guru tahu alam gaib. Nggak begitu. Guru tahu cara ngobatin hati murid, itu baru benar. Guru tahu cara ngobatin jiwa murid, baru benar. Kalau yang gaib-gaib guru nggak tahu. Kalau Allah nggak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu, itu baru namanya mukasyafah. Dan mukasyafah nggak bisa dibuat-buat. Penyingkapan alam rohani. Ente udah ketemu berapa mursyid? Ya, banyak toh. Semuanya ada. Yang saya jumpai, kecuali ente punya guru. Aku ketemu alam gaib atau alam gaib. Ya mungkin guru kita beda manhaj kali. Ya, ini 70 lebih loh. Mulai dari yang ummi sampai yang intelek, sampai yang wali mastur, wali masyhur, baik dalam negeri ataupun luar negeri, itu semua mengatakan la ilma illa lillah. Yang tahu ilmu itu hanya Allah. Semuanya begitu. Nah, kembali ke sini. Kalau kita sakit jasad, siapa yang tahu kita sakit? Dokter. Kalau kita sakit jasad, patuh nggak sama dokter? Dokter mengatakan, Mbak, minum 3 kali. Mau? Nanti datang lagi minggu depan. Mau? Mau datang. Kalau yang sudah tumor, ini harus dioperasi. Mau kan? Mau. Kalau guru ngomong gitu gimana? Nah, ini harus dibersihin pagi dan sore, istighfar 100 pagi dan sore. Habis istighfarkan, isi dengan nur la ilaha illallah, diobatin kolbunya. Habis itu diademin dengan sholawat 100. Habis itu dipoles dengan subhanallah bihamdi subhanazim, suplemen rohani. Kalau guru dokter kolbu ngomong begitu, terima nggak? Ayo yang sholatnya khusyuk dari takbir sampai assalamualaikum, angkat tangan. Dari takbir sampai assalamualaikum, ente hanya ingat Allah, angkat tangan. Nggak ada. Serius, jujur. Berarti kolbu kita sakit. Kolbu kita semua berpenyakit. Dokter bisa sakit nggak? Mursyid kolbunya bisa kambuh nggak penyakitnya? Tapi dia tahu cara ngobati. Itu yang disebut mahfuz. Kolbunya wali mahfuz.
Kolbunya para aulia dijaga Allah. Maksudnya dia tahu cara maintenance dirinya. Paham maksudnya? Oke. Dokter ada ikatannya nggak? Ada silsilahnya nggak? Dia belajar di mana nggak? Dokter habis 4 tahun dia praktek dulu koas. Habis itu tugas dulu di puskesmas, ya. PKL dulu dia kalau sekarang bahasa anak-anak muda. Ya praktek dulu, baru nanti naik puskesmas besar. Habis itu baru kemudian mandiri, buat klinik sendiri. Atau kerja di rumah sakit. Sama. Jadi orang bisa bimbing murid bukan dengan selembar kertas, aku ijazahkan engkau. Tapi dia dibimbing oleh gurunya cara untuk merawat kolbunya, mengobati gurunya, kolbunya sendiri. Kalau sudah berhasil, nanti diuji sama gurunya. Nih disuruh ngerawat murid yang lain, ngobatin murid. Diuji, oh lolos. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tidak terkontaminasi ketika diuji. Kalau dia terkontaminasi, dia tahu cara balik. Imunitas kolbu. Baru gurunya bilang, udah kamu boleh angkat murid. Buka klinik sendiri, klinik kolbu, namanya majelis. Jadi majelis itu klinik kolbu sebenarnya, bukan klinik. Nyambung malam ini? Udah dong ngajinya kalau gitu. Lanjut. Oke. Tadi saya kasih tahu, kita kalau melihat objek sesuatu, coba lihat kalau di sini gunung paling dekat, gunung apa? Bukit apa? Apa? Gunung Salak. Gunung Gede. Dia ada bukit deh, bukit apa? Jonggol. Jonggol mah banyak deh. Belakang. Tempat Aneh Trabas berarti dong. Oke. Kita lihat nih bukit. Udah nyambung? Bayangin aja lihat pagi-pagi. Tiba-tiba ini lagi musim dingin. Pagi-paginya kabut. Penglihatan kita di sini ke sana kelihatan nggak? Gimana biar jelas? Deketin, karena orang di dalam kabut dia nggak tahu kalau dia lagi di dalam kabut. Yang sering naik gunung, Nabi itu suka hiking loh. Nanti jangan macam-macam. Nabi itu suka naik Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Uhud. Nabi itu suka hiking nih, hadis hiking ini. Trekking itu Nabi suka naik. Kiai, masya Allah hari ini itu nggak boleh gendut loh itu. Ini kurang olahraga ini. Kalau olahraga ini suka makan malam. Oh iya, ente gendut karena belum punya bini. Cepetan. Nggak ada ngurusin. Banyak olahraga. Rasulullah itu baru mengendut setelah beliau di atas umur 50-an ke atas, 55-an ke atas itu baru kemudian beliau mulai badannya agak ya gelambir dikit, tapi kata para sahabat Nabi dalam Syama'il, dadanya lebih maju daripada perutnya. Berbeda dengan Anda. Kalau kita gimana? Perutnya lebih maju daripada. Allahu Akbar. Oke, kalau kita ngeliat bukit gunung ada kabut, supaya jelas deketin, jangan tanya ke orang. Malam-malam ngeliat gunung kelihatan nggak? Ya tunggu dulu besok. Makanya ada orang disuruh menunggu nur. Ya. Nah, apa yang menyebabkan kita terhalang? Nah, kita lagi mau lihat objek di sana, nggak kelihatan, ternyata kabut atau ada gedong. Jangan gedongnya dihancurin. Ya. Gimana? Kita cari sudut yang lain. Gitu ya. Nah, lalu beliau menjelaskan kenapa ya, fa idza arafta hadza fa'lam annamtina, ya ketahuilah bahwasannya imtina inkisyafis suwar, terhalangnya tersingkap hakikat objek sesuatu, fil mir'ah, masuk ke dalam pikiran kita atau kolbu kita, ada 5 sebab ya, ada 5 sebab kenapa orang memandang sesuatu itu beda-beda, padahal gunungnya sama, ya waktu memandangnya sama. Yang pertama, fasadu soratiha a'nil
mir'ah wa huwa qabla an taduru tatashakkal li syaklil mir'ah wa tusakkal, ya. Rusaknya gambarnya yaitu si cermin sendiri, emang yang retak otaknya sama kolbunya. Kalau yang retak di sini, coba ada orang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dia bilang apalah itu, ya. Orang zikir begitu ente terganggu. Giliran ada orang apain? Orang musik kencang-kencang biasa aja. Masalahnya apa? Yang paling lucu baru hijrah nih. Ini baru hijrah. Ada orang zikir dia langsung berdiri. Bid'ah gitu. Ada yang begitu gak? Orang zikir la ilaha illallah dia nggak nyaman. Yang nggak nyaman sama la ilaha illallah siapa yo? Yang nggak nyaman sama la ilaha illallah siapa? Bukan aneh ngomong loh ya. Kalau ada orang kesurupan diapain? Allah Akbar, la ilaha illallah gitu. Dia teriak-teriak nyebut nama Allah, gak bid'ah. Giliran kita zikir la ilaha illallah suaranya gak tinggi, bagi dia bid'ah. Itu aneh. Berarti apa yang masalah? Emang di dalamnya yang salah, kolbunya lagi rusak atau ilmunya lagi rusak. Zikirnya gak salah, tapi si penerima kolbunya sama ilmunya masalah. Maka disebut khabathuhu wa sada'uh, ya. Karena kolbunya belum dibersihin. Khabas dan sada itu maksudnya noda. Noda kolbu apa? Kejahilan, suuzon, penyakit-penyakit kolbu, ya. Kaunuhu ma'dulan bihi an jihati surah, ya. Atau dia nggak menatap kepada objek itu dengan tepat. Contoh, waktu lagi ru'yatul hilal, melihat bulan, penyaksian bulan penentuan Ramadan atau hari raya, ada yang menyaksikan, ada yang tidak, benar nggak? Padahal tempatnya sama. Kenapa? Yang ini melihat kemana, yang itu melihat ke mana? Jadi nggak kelihatan. Oke. Jadi kalau kita udah di depan barangnya, tapi kalau nggak menghadap ke barang itu bisa kelihatan nggak? Nah, itu yang disebut tawajjuh. Tawajjuhnya kurang. Biantakuna surah wara al mir'ah. Coba lihat orang di belakang, bisa nggak? Tapi nggak noleh, nggak bisa. Nah, begitulah orang ketemu wali, padahal wali keluarganya sendiri atau tetangganya sendiri, karena dia nggak noleh. Itu sebabnya orang luar selalu yang lihat. Orang lihat, loh, itu wali kok dicuekin, itu kiai kok dicuekin, itu ulama kok dicuekin. Yang tahu harumnya orang di luar, orang dekat nggak ngerti. Kenapa? Karena dia salah noleh. Yang ditoleh apa? Masa lalu orang itu. Oke. Ar-rabi' al-hijab al-mursal bainal mir'ah was surah. Penghalang yang yang menghadang antara cermin dan gambar, antara mata dengan objek yang dilihat ada penghalang. Tadi kabut. Ini malam berapa ini bulannya? 28. Oh, kalau malam nih, malam 14 berarti purnama. Kalau ada awan bisa lihat gak? Gak bisa. Tungguin awannya pergi. Jadi kalau al-hijabnya dari dalam diri bisa dilakukan, dibersihin. Kalau hijabnya dari luar, tunggu dia selesai. Ya. Li jahliha bil jihllati fiha surah. Karena tidak tahu di arah mana objeknya. Ini mirip dengan yang tadi, ya. Fakadzalikal qalbu, beginilah qalbu. Huwa musta'id li yatahalla bi hilyatil haqq fil umur kulliha. Dia siap untuk memakaikan perhiasan-perhiasan anugerah dari Allah semua. Wa innama khala bihadzal asbab. Jadi semua kita sebenarnya bisa merasakan mandi zikir, bisa punya firasat tajam. Contoh ibu-ibu nih, kalau anaknya sakit tapi anaknya di sekolah atau di rantau, bisa ngerasain kan? Itu firasat namanya.
Kalau itu diolah, diasah, dia bisa ngerasakan kepada siapapun yang dia kenal. Mursyid itu mengasah kolbunya lebih dari kita, ya, sehingga nur kolbunya bisa menerangi sampai ke kolbu orang lain, bisa 20, 30 walaupun orangnya jaraknya jauh. Paham maksudnya? Kenapa guru itu lebih dari kita? Wiridnya mungkin lebih, ilmunya lebih, riyadhahnya lebih, disiplinnya lebih, husnuzonnya lebih. Itu yang bikin guru bisa lebih banyak memberikan energi rohani kepada murid-murid. Maka kita kalau ketemu guru pulang-pulang seger lagi, mau beramal lagi, itu gurunya sumber energi rohani, kayak ngecas baterai. Ya, alam ini imitasi dari alam yang di dalam ini. Ini alam zahir, yang di dalam ini alam batin. Alam yang di luar tiruan terhadap alam yang di dalam, ya, bukan sebaliknya. Ini bocah-bocah ini kan umurnya beda-beda nih, betul nggak? Itu daya tangkap mereka beda-beda loh. Kenapa? Karena sama-sama berakal, tapi kemampuan menangkap anak kecil dengan segala umurnya dengan kita beda. Anak kecil kehilangan pulpen, ngamuk, nangis-nangis, bener? Baby, balita, dia mainannya patah, bapaknya senyum nggak liatnya? Senyum, dia tinggal dipasang. Tapi anak kecil melihat barangnya rusak, dia nangis, dia hilang akal. Dia sama-sama berakal, tapi akal ini belum sempurna. Jadi kenapa ada orang memahami sesuatu tidak oke, tidak sempurna? Karena emang akalnya belum kuat. Kenapa kalbu seseorang belum bisa menangkap niat baik kita, niat baik guru, niat baik Rasulullah kepada Abu Lahab, Abu Jahal? Kok mereka salah faham? Karena kalbu mereka belum dewasa, ya. Was'asani liqaduratil ma'asi, karena keruhnya maksiat, wal khabas, ya, dan keburukan-keburukan, allati tarakama 'alal qalb, yang menjangkiti kalbu. Bisa babiha min kasrati syahwat, karena syahwat itu ada banyak. Ada syahwat tadi apa? Syahwat birahi, kerjanya ngapain? Makan, minum, seks. Syahwat emosi, kerjanya ngapain? Ingin ngancurin orang, nyenggol orang, bentak orang, betul nggak? Syahwat akal, apa yang akal? Syahwatnya ingin mendapatkan kebenaran sebanyak-banyaknya dan merasa paling benar. Itu akal. Nafs, ego, syahwatnya apa? Syahwatnya ingin diaku, maka senang dipuji-puji, ya. Maka kalau kurang dipuji sedih, ya. Itu juga yang membuat orang kenapa pengen kuliah tinggi-tinggi, ingin dapat ijazah dari mana-mana agar dipuji dengan gelar-gelarnya. Wah, ini kan orang sekolahan nih, udah jangan berhenti sekolahnya, berhenti ngarap orang memuji kita dengan gelar. Gelar doktornya 2, pakai sorban, pakai gamis, tongkat. Pas ngomong bab marifat, baca nahu sorof aja salah-salah, diketawain orang nggak? Pakaiannya bagus tapi nggak pantas. Ada orang bajunya biasa-biasa aja, baju kemeja, ya kan, kopiahnya hitam, miring-miring lagi, rambutnya keluar-keluar lagi kan, pakai sarung doang. Nahu sorof di luar kepala, kalau ente di luar beneran. Akhirnya walaupun ngomongnya pakai bahasa kampung, Allah masyhurkan. Allah masyhurkan. Paham maksudnya? Ya, jadi jangan lagi sibuk untuk menyempurnakan performan penampilan luar. Jadi para ustadz, para kiai, kalau ajengan hadir di sini, kalau ceramah tuh gak usah repot-repot gaya, banyak gaya. Saya kalau nggak dapat ijazah sorban, saya masih pakai kopiah hitam sampai sekarang. Ini karena ngamalin sunnah aja. Walaupun ini bukan sunnah wajib apa, ini guru kita nyontohin begitu. Ya kadang-kadang kan juga pakai kopiah biasa. Bukan ini juga Abu Jahal Bolham kan pakai sorban juga kan. Tapi guru aneh bukan Abu Jahal. Guru aneh bersanadnya ke Rasulullah, bukan ke Abu Jahal. Jadi sanadnya bukan ke Abu Jahal, ini ke Abu Al-Qasim Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ngejek, jadi serba salah sama orang yang hatinya berpenyakit. Kita pakai kopiah salah, ya. Kita pakai sorban salah. Maka jangan cari
perhatian lewat penampilan. Oke. Makanya ada ayat kalla balrana ala qulubihim. Oh, belum selesai. Syahwat jiwa, syahwat kalbu apa? Kalau kalbunya sehat, syahwatnya hanya nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah, nama Allah. Sampai ke fuadnya. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama Allah, ilmu tentang nama Rasulullah. Itu syahwat kalbu. Jadi kalbu kalau nggak dikasih nama Allah, itu lapar dia. Orang nggak nafsu makan 3 hari, apakah dia nggak makan? Halo, orang nggak nafsu makan, tapi dia tetap harus makan toh. Orang kalau zikir nggak enak, apakah dia ninggalin zikir? Terus gimana? Harus tetap zikir sampai ketemu obatnya. Obat itu pahit pemanis. Beneran. Yang manis namanya apa? Situ. Salah dijawabnya. Kalla bal rana ala qulubihim. Ini cara bacanya nanti ke ahli tajwid ya. Wah, saya nggak mau jelasin. Ini lam dan ra, cara keluarnya makhrajnya sama, maka kita berhentikan bal. Ya, nggak boleh baca bar, nggak boleh ya. Kalla bal rana ala rana. Itu artinya mendera ke dalam kolbunya. Ada sesuatu yang mendera ke dalam kolbu. Ada sesuatu yang merusak kolbu, yang menutupi kolbu. Itu namanya rain, rana. Man faqarafa dhanban qarafahu aqlun lam ya'ud ilaihi abadan idh ghayatuhu ay yusaqqil al-qalb bihasanatin yatba'uha walau kana duna dhanbi lazada isyraqul qalb. Ya. Jadi siapa yang melakukan dosa, man qarafa dhanban, siapa yang terjebak melakukan dosa, faraqahu aqlun, yang akal memisahkan diri darinya, lam yaud ilaihi abadan, pasti dia nggak akan mau balik ke dosa itu. Idh ghayatuhu, karena tujuannya apa? Tujuan orang kalau udah ngerti bab ini pasti ingin bersihin kolbu. Jadi kalau ada kolbunya terjebak satu maksiat, akalnya sadar, pasti dia nggak mau balik, ya, nggak mau balik melakukan itu. Terus apa yang dilakukan? Dia akan lakukan bihasanatin yatba'uha. Dia akan membersihkan dengan sesuatu kebaikan-kebaikan yang dia iringi setelah melakukan kerusakan. Jadi jangan ngomong gini, rusak mah rusak aja, hancur-hancur sekalian, itu namanya putus asa. Allah itu mengatakan la taqnatu min rauhillah, wahai pendosa, wahai orang-orang yang terjebak dosa, wahai orang-orang yang dengan jujur dia menikmati dosanya, jangan kamu putus asa untuk dapat jalan keluar. Mudah nggak bagi Allah merubah orang taat jadi maksiat? Cukup dia sombong dengan maksiat, cukup dia merasa dirinya lebih soleh, itu langsung dosa sudah. Sholatnya mah bagus, kolbunya nggak bagus. Orang berilmu, kalau Allah mau murkai mudah. Allah gelincirkan pikirannya sebentar, langsung dolin, sesat dia. Oleh karenanya, jangan pernah merasa paling benar. Siapa tahu kita tetap ada salahnya. Ya. Ini jangan dikira kalau udah pakai kopiah, pakai gamis, pakai sarung, terus kayak malaikat. Enggak. Saya yakin, hakul yakin, nafsu orang bersorban lebih besar dari yang nggak pakai sorban. Jujur ente. Bener kan? Orang ustadz itu lebih banyak syahwatnya daripada yang bukan ustadz. Nabi sendiri kok yang ngomong. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, ya, bahwa orang beriman itu aqwa, syahwatnya lebih kuat 10 kali lipat daripada orang yang tidak beriman. Itu Nabi sendiri ngomong. Kenapa? Orang tidak beriman ketika melepas syahwat, dia nggak zikir, sehingga nggak ada ngerem. Kuda itu beriman nggak? Itu nggak ada imannya, nggak ada pikirannya. Ketika dia syahwat kepada betinanya, dia langsung fokus. Makanya kuda nggak ada jeda, edukasi dini namanya. Betul nggak? Yang urusan kuda ngerti, walaupun badannya besar. Ya, tapi kalau orang udah berzikir, dia kadang dia ingat Allah. Ya, sehingga syahwatnya dikontrol oleh kolbunya, bukan dikontrol oleh birahinya.
Nah, ini yang kita sedang cari. Semoga Allah jaga kita di situ. Amin rabbal alamin ya. Jadi kalau kalbu rusak, jangan dibiarin rusak, langsung iringi perbuatan baik. Terus sampai kalbunya bercahaya ya. Asalis ayakuna ma'dulan an jihatil haqiqah, sama dengan tadi ya. Ar-rabi' al-hijab. Jadi apa yang membuat orang tidak memahami kebenaran? Dia ada tabir penghalang pikiran dia atau tabir penghalang kalbunya. Ya, orang alim ilmu ini bisa jadi ya pisau bermata dua, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Orang alim ketika ilmunya membuat dia tambah ingin cari ilmu dari mana aja, tidak sombong, berarti ilmunya menghantarkan kepada Allah, ilmunya bukan hijab. Ya, ada murid suul adab nggak ngerti apa-apa, bagi dia orang kalau bisa baca kitab terhijab. Akhirnya anaknya dilarang masuk pesantren. Setiap kali ada ustadz buka kitab bilang terhijab. Nggak begitu. Ilmu itu dua. Ilmu yang diniatkan dari awal karena Allah, dia akan menghantarkan kepada Allah. Ilmu yang diniatkan mau cari kemasyhuran, mau cari penghidupan, apalagi ente mau jadi dosen PNS atau jadi pegawai Kemenak, ya. Kalau diniatkan begitu, oh tersiksa terus sudah. Ya. Kalau ceramah ngitung-ngitung sudah kepada ini. Ya. Itulah yang membuat orang bertengkar karena di situ ada cuannya. Ujung-ujungnya kan ini semua. Tuhan yang lain selain Allah kan ini pulus, ujung-ujungnya itu semua ya, itu yang bikin orang tengkar dan popularitas pengikut dan lain sebagainya ya. Nauzubillah. Hijab wadzalika yakuna fi sirril qalbi. Hijab itu ada dalam sirnya kalbu ya, tersimpan baqiyatu syahwah. Ada syahwat pemikiran, syahwat ego yang masih menutupi kalbu. Ego berilmu ini yang menghalangi orang nggak mau dengerin orang lain. Karena gue juga udah tahu. Apalagi itu lagi, gitu ya. Ceramahnya itu aja. Emang ada yang betul-betul begitu, ada yang belum tentu begitu. Ya. Au fasad aqidah, atau akidah yang rusak. Sabaqat fis sabah. Akidah di sini bukan akidah yang dimaksud dalam ilmu akidah, tapi maksudnya keyakinan. Keyakinan, ya. Contoh, dari dulu dikasih tahu sama orang tua foto bertiga, yang tengah mati duluan. Mana hadisnya? Tunjukin. Mana dalilnya? Tunjukin. Betul? Akhirnya pada takut foto bertiga. Padahal di Salafi Wahabi foto itu haram. Bingung ente? Jangankan bertiga, jangankan berdua, ente foto sendiri haram. Gak nyambung kan? Emang gak nyambung. Tapi sekarang, sejak kapan ya? Saya juga bingung. Emang sama Rasul ada foto ya? Gak ada. Terus siapa yang bikin kaidah kalau foto bertiga yang di tengah mati duluan? Karena sudah masuk sabaqat fis sabah, sudah tertanam dari kecil, susah benerinnya. Nah, ini yang kita sebut mitos. Mitos yang sudah tertanam. Contoh kalau mitos di Cikarang, Bah. Duduk depan pintu. Apa? Jodohnya susah. Oh, kalau itu kearifan lokal lain lagi. Itu bisa dijelaskan. Cewek-cewek duduk depan rumah sering, ya orang nggak tertarik lah. Ih, jablay, kata digituin. Murah gitu. Gitu maksudnya, itu kearifan lokal, kearifan lokal. Apalagi ayo, mitos-mitos, bocil-bocil, kalian apa yang kalian takuti? Ibu-ibu biasanya paling banyak mitosnya, apalagi kalau lahiran. Anak, apa? Nyapu malam-malam, nggak boleh. Itu ada penjelasannya nggak? Siapa tahu ada penjelasannya, ntar dulu. Takut? Itu nggak nyambung itu emang. Nyapu malam-malam, takut emasnya hilang. Si emasnya kali. Nggak nyambung.
Nah, tapi udah masuk ke dalam doktrin. Padahal orang dulu lampunya seterang ini enggak? Oh ya, saya masih ingat dulu ibu saya ngelarang motong kuku malam hari. Ya, saya tanya ke bapak saya, maksudnya apa Pak? Ya kalau dulu kan orang pakai damar. Kalau kamu potong kuku malam hari, potong kuku dulu pakai pemotong atau pakai pisau? Saya masih pakai pisau Pak. Kalau malam-malam pakai pisau, gelap, sayup-sayup, temaram-temaram, itu yang nanti putus apa? Itu maksudnya. Oh, bapak saya selalu ngajarin yang rasional. Emak kita mitos. Jadi yang ibu-ibu ini punya jasa mempertahankan tradisi. Berikut mitos-mitosnya. Makanya yang paling rempong kalau acara adat itu ibu-ibu. Mohon maaf ibu-ibu ya, ini pengamatan saya. Di semua wilayah itu kalau ibu-ibu sudah ini bapak-bapak udah diem aja ya, karena udah kalah kita sudah. Kalau pas lahiran nih, saya masih ingat ketika istri kita lahiran, ibu-ibu bawa keris taruh di bawah, biar cepat lahirnya. Mitos, mitologi itu berbahaya ya. Nah itu disebut akidah, mitos, kepercayaan yang sudah tertanam dari kecil. Wa baqiya atharuha, ya, efeknya masih ada. Ini akan mengalami. Contoh, masuk tarekat gila. Itu bagian dari mitos, Pak. Ya, masuk tarekat gila. Orang gila. Ini gila nggak? Yang bilang dia gila belum S2, dia udah S2 Pak. Mana ada orang gila S2, ini udah mau doktoral. Nggak begitu ya. Apalagi teman saya kuliah di UIN gila, tapi kok nggak ada orang bikin kaedah, ente jangan kuliah di UIN, nanti gila. Berobat di rumah sakit mati, tapi nggak ada orang bilang jangan bawa ke rumah sakit nanti mati, nggak ada kan? Kenapa? Kenapa kalian lebih percaya kepada dokter daripada guru-guru? Ya, harusnya kan kalau sakit datang ke dokter, kalau sakit kolbu datang ke guru kolbu. Dokter aja butuh guru kolbu kok, semoga ada guru kolbu. Kalau sakit badannya butuh dokter ya. Hal-hal tipis begini harus pinter-pinter. Tapi kita kan balik, sakit badan minta doanya ke kiai. Betul? Kebalik-balik, itu kesalahan metodologis itu. Jadi jangan sampai belajar tasawuf jadi horor. Imam Ghazali itu imam paling cerdas akalnya, sehingga kalau ngomong tasawuf akal yang dia pakai akal rohani. Kalau lagi ngomong fikih dia pakai akal zahirnya. Jadi logikanya itu yang diganti, ya. Baik. Al-khamis al-jahu bil jihlati minha. Contoh lain ya, contoh lain apa? Kalau berkaitan dengan tasawuf apa? Mitologinya apa? Mitos-mitosnya apa? Apa Pak? Khurafatnya apa seputar tasawuf? Kalau wali di tengah hutan, ya. Wali masa diomelin bini? Itu enggak, itu mah ente. Apalagi? Kalau wali keramatnya apa? Kalau dia wali pasti dia tahu nama saya. Kalau dia wali pasti dia bisa salaman nama saya. Sejak kapan syarat jadi wali salaman nama ente? Tapi kalau kita doa gimana? Ya Allah, kalau betul dia wali Allah, wali engkau, izinkan tanganku ngambil berkah darinya. Salaman, gitu adabnya. Coba diganti. Kalau kita nih, ada orang dimasyhurkan Allah jadi wali. Jangan ngancam-ngancam. Kalau Allah nggak ngasih hidayah ente gimana ntar? Kalau Allah tidak mau mengikuti iradah kita gimana nanti? Udah mencoba untuk salaman, nggak bisa salaman, ada aja menghalangi. Tiba-tiba setan datang menghalangi. Ya. Kayaknya dia bukan wali. Aneh sudah berusaha datang, udah ngejar, nggak bisa. Berarti dia bukan wali. Ya, berarti nanti kita buat kitab Syurutul Walayah, Syurutul Aulia, syarat wali. Nomor pertamanya salaman nama ente. Ya. Tahu nama ente, ya. Tahu isi hati ente. Emang begitu?
Jangan bikin-bikin mitos sendiri. Bisa nyembuhin penyakit? Enggak. Para aulia ini Allah bagi-bagi. Ada ilmunya berkaitan dengan pengobatan, betul. Kalau dia doa sembuh sakit jasad orang. Ada wali yang disembuhkan itu bukan jasadnya, yang disembuhkan akalnya. Jadi ada wali Allah, dia di kampus-kampus, di pesantren-pesantren, yang tadinya murid jahil sembuh jadi alim. Itu wali juga. Itu keramat juga, Pak. Itu lebih keramat daripada yang hanya keramat sesaat, yang kebal, yang terbang itu sesaat. Kalau murid nih jahil, terus jadi alim kenal Allah, itu gurunya wali. Gurunya wali. Kenapa? Wali itu pewaris Rasulullah. Apa yang diwarisi? Kolbunya Rasulullah, ilmunya Rasulullah, yaitu takut kepada Allah, mengenal Allah. Anak kita tadinya bandel jadi baik. Makanya saya pesan siapapun anaknya di pesantren, jangan marah-marah ke guru. Hatta walaupun anak kita bertengkar, kemudian ada yang sakit, jangan marah-marah ke gurunya. Atau gurunya nampar anak kita, jangan marah kecuali anak ente mati, tuntut dia. Bisa bedain? Atau anaknya disodomi, tuntut dia, ya. Uktul kata Nabi, hadis Tirmizi. Coba kan ini bukan negara Islam. Kata Nabi apa? Bunuhlah orang pelaku sodomi dan orang yang ingin disodomi. Minimal apa? Akhrijuhum minal buyut, keluarkan dari rumah, ya. Tapi Al-Fakir, saya tidak benci dengan orang begitu, saya benci perbuatannya. Itu penyakit, masih bisa disembuhkan. Tobat kepada Allah, ya. Kita nggak benci orang maksiat, wallahi. Kita hanya benci maksiatnya. Jadi siapa yang di keluarganya apa begitu, ya jangan ente pakai hadis itu, ente langsung bunuh. Itu namanya hadisul qadha, hadis mahkamah peradilan. Nggak boleh dilakukan kecuali dengan titah negara, ya. Baik. Al-khamis, sudah waktu nih. Masih. Al-khamis, al-jahlu bil jahallati, ya, tidak tahu arahnya. Terus gimana, ya? Wa huwal iman bil ghaib, wa ma lam yakun lahu hadzal iman kaifa yumkinhu. Jadi ketika orang tidak tahu arah cara menatap, obatnya adalah iman kepada yang gaib. Nah, ini kita ringkas-ringkas saja. Ada sebuah hadis yang hasan. Apa kata Nabi SAW? Ya, laula anna syayatina, seandainya syaitan, syayatin jamak daripada syaitan, berarti syaitan, dan syaitan itu terbagi dua, ya, syaitan jinni atau syaitan ins manusia. Tapi ada syaitan yang zatnya sendiri, yang Allah ciptakan sebelum jin dan manusia. Jadi jin bukan syaitan, manusia bukan syaitan, tapi ada jin dimanfaatkan syaitan, ada manusia dimanfaatkan syaitan. Ini contoh, ente lagi ngaji dengan suatu kiai, ya, seorang kiai. Tiba-tiba ada orang ngomong ini, ngapain kamu ngaji itu, orang sesat itu syaitan itu. Itu yang disebut kata Nabi tadi apa? Yahumuna. Seandainya syaitan tidak yahumuna, tidak menyelubungi, ya, hama yahumu ala qulubi bani Adam, terhadap kolbu manusia. Bani Adam. Ini Bani Adam, depan saya Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Azazil? Keren ya namanya. Azazil atau nggak Azazil? Iblis. Ini Bani Syaitan apa Bani Adam? Bani Adam. Kalau Bani Adam punya darah, dan syaitan mengalir di pembuluh-pembuluh darah. Kata Nabi, yajri majrad dam, ya. La nazaru, seandainya syaitan tidak menggerogoti kolbu manusia, la nazaru, sungguh mereka akan diizinkan melihat alam malakut, ya, alam malakut, ya. Alam malakut berarti alam gaib di dalam diri dia. Nah, ini kalam Nabi SAW. Maksudnya apa? Orang kalau mampu melawan syaitan yang di dalam diri dia, baru bisa ngelawan yang di luar
dirinya, baru dia bisa diizinkan baca firasat dengan benar. Ya, baru bisa, kalau nggak bisa. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang terlahir ini lahir semua apa sim salabim, apa hasil cloning, dilahirkan ya, terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu kondisi manusia paling dasar yang belum tersentuh apa-apa. Adakah yang lahir di sini bisa baca Quran? Adakah yang lahir di sini bisa main musik? Adakah yang lahir di sini jawara? Ada nggak yang lahir di sini dia jenderal? Ada nggak? Ada nggak yang lahir di sini dia Pak Haji? Nggak ada. Yang lahir bawa gelang emas ada nggak? Nggak ada. Pas lahir bawanya apa? Air ketuban. Betul? Bawa baju nggak? Bawa emas? Bawa gelar? Nggak ada bawa apa-apa. Nah kalau anak kecil, itu sebabnya anak kecil bisa ngelihat yang aneh-aneh. Jangan heran, anak kecil sering melihat yang tidak dilihat oleh orang tua. Nah, sering kalau orang-orang kebatinan, ya paranormal itu sering menjadikan anak-anak sebagai media untuk ngecek ini orang netral apa enggak. Karena dia nggak bisa ngecek, kalbunya kan nggak netral. Namanya paranormal, di atas normal. Di atas normal bisa jadi normal beneran atau udah. Kalau normal beneran itu ahli kun. Kalau nggak normal, perdukunan. Beda-beda tipis ya. Ini ada riwayat, tapi riwayat ini tidak sahih ya. Kan kita nggak usah baca. Wafil khabar, ini tidak sahih dan tidak ada riwayat begini. Di mana Allah? Di bumi, di langit, atau di kolbu orang beriman. Hadisnya kalaupun ada terpisah-pisah ya. Yang ada riwayat berikut ini, tapi ini pun hadisnya tidak sahih. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, bumi tidak mampu menampungku, langit juga tidak mampu. Wa wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Yang sanggup menyampung adalah kolbu hambaku yang beriman. Ini kepada para asatiz ya. Ini hadis qudsi tapi lemah secara riwayat, namun sahih secara makna. Ya, sahih secara makna. Ya, kolbu inilah yang dapat amanah. Amanahnya ngurusin alam yang zahir ini. Kalau kolbunya nggak bener, otaknya nggak bener. Oleh karenanya, sebelum orang itu mengajar, berdakwah, ya, harusnya dia cari guru yang mengajari kolbu, walaupun gurunya ummi tidak bisa baca kitab. Apapun yang keluar dari lisan itu asalnya kolbu. Ya. Mau dalilnya 30 juz Al-Quran, kalau kolbunya nggak benar, khawarij. Ya. Khawarij pakai Quran nggak? Dia mengkafirkan orang pakai Quran, Pak. Quran dijadikan dalil untuk mengkafirkan umat Rasulullah SAW. Ya. Itu orang-orang khawarij. Wabidzalika qala Umar, ya. Daripada hadis yang palsu, mending kita pakai kalam asar sahabat. Ra'a qalbi rabbi, kolbuku melihat Robku. Apa yang dilihat oleh kolbu? Nama-nama Allah, ya, kebesaran-kebesaran Allah. Wa ka'annahu zakka qalbahu, seakan Umar kasih tahu, aku sudah bersihkan kolbuku sehingga diizinkan melihat nama-nama nur Allah SWT. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan kolbunya. Zakka, nah perhatikan, zakka itu bukan zakaha, tapi zakka, yadullu ala taksir wa tikrar, berarti membersihkan kolbu nggak boleh sekali. Oleh karenanya, kalau ada orang bertoriko, ikut khatam, manaqiban, ikut suluk, khalwat, terus dia terjebak lagi maksiat, balik lagi suluk lagi, ya, udah talqin zikir masih terjebak maksiat, talqin zikir lagi, sampai kolbunya benar-benar bening. Jangan ngomong gini, udah talqin padam lagi nih, udah zikir, udah suluk, udah khalwat, hancur lagi nih, udah nggak usah aja lah, nanti aja sebelum mati. Emang kita tahu kapan mati? Ya, jadi lakukan terus. Itu yang dilakukan oleh orang yang bunuh 99, yang ke-100-nya ulama ahli zahir yang kalbunya bermasalah, ikut pun dia bunuh.
tapi dia selalu ingin mencari, dan Allah ampuni dia. Ya, walaupun dia belum selesai tobatnya. Ya. Wa alam anna qabul haq salasa darajat. Ya. Cara menerima kebenaran itu ada 3 derajat. 1 bisama. Ya. Bisama itu mendengar secara empiris, secara indrawi. Wa yumkin fihil khata. Ini mungkin saja salah. Kenapa? Ini taklid kata orang. Kata orang kalau masuk tarekat gila. Kata orang kalau foto bertiga yang di tengah mati duluan. Benar apa salah? Kalau yang tadi duduk depan rumah bisa benar itu. Ya. Kalau yang larangan motong kuku malam hari pas dulu temaram-temaram bisa benar itu. Ya. Kalau yang nyapu kalengan emas nggak nyambung. Tapi boleh juga disambungin. Nih campur sambungan nih. Nyapu malam hari, debunya naik ke hidung, sakit paru, tabungan emasnya kekuras. Cocok logi. Nyambung juga lah ya. Antas kala man tatlubuhu masalan min dakhilil bait fatastadillu bihi ala dzalika rajul matlub. Ya. Kita lagi nyari orang, ya. Dia di dalam rumah main sahut-sahutan. Bisa sahut-sahutan. Terus dia bilang, oh ini bukti dia ada di dalam. Misalnya nih, saya datang sini, Pak Haji ada di rumah, ada. Oh berarti ada suaranya, berarti orangnya ada. Yang ketiga, supaya betul Pak Haji ini ada di rumah, gimana caranya? Masuk ke rumah, ketemu orangnya langsung, bener nggak orangnya di rumah? Anta dukhulal bait fatusyahidahu wa tu'ainahu awal murad bi qawlihi law kushifal ghita mazdadtu yaqina. Ya, kata Sayyidina Ali, keyakinanku ini sudah bulat. Seandainya Allah singkapkan alam-alam yang lain, aku tidak akan merubah pendirianku. Nah, kalau belum sampai tahapan yakin, cari dululah ilmunya. Ya. Inilah yang disebut ilmu atau imannya para nabi, para siddiqin, para aulia. Maka Imam Ghazali yang sudah ulama besar, dia sudah punya murid ribuan orang, itu tetap cari mursyid, cari guru, tetap ngaji. Intinya tetap ngaji. Saya nggak mau tarekatan, Ustadz, nggak usah. Yaudah, ente nggak mau tarekat nggak apa? Ngaji mau nggak? Ya. Katanya kalau tarekatan nanti banyak wiridannya. Betul, takut ya banyak wirid ya. Berarti ente mendengar selama ini kalau bertarekat itu banyak wiridan. Padahal orang tarekat ngomongnya apa? Syekhuka man la yatwiuka. Gurumu bukan orang yang banyak kasih kamu wirid sehingga kamu capek. Terus man syekhuka? Siapa gurumu? Syekhuka man yadulluka ala tariqillah. Gurumu orang yang menunjukin jalan ke Allah. Itu yang disebut guru. Bukan orang yang banyak ngasih ijazah wirid. Kita kasih ijazah wirid biasa banyak, tapi bukan itu yang inti. Ilmu tentang Allahnya itu yang penting. Ilmu mengenal Allahnya itu yang penting. Ya. Maka orang belajar satu ilmu dengan orang wiridan itu lebih afdal mana? Ilmu tentang Allah dengan orang lagi wiridan 70.000 zikir, mana yang lebih afdal? Ilmu tentang Allah. Nah inilah fahadalladzi la yadur sahwal ghaflah hawali. Ilmunya para nabi, para aulia, ya, walaupun orang bertambah umur, bertambah tua, tambah pelupa, ilmu ini nggak akan hilang. Kenapa? Ilmunya nggak di otak, ilmunya di dalam bahkan ilmunya nggak hanya di kolbu, tembus ke sirnya. Kolbu berubah, kolbunya sakit, sirnya nggak sakit. Ego, jiwa, kita tersinggung sama guru, disinggung sama guru ngomong kamu jangan begitu lagi nak. Ego kita tersinggung, tapi sirnya udah bener, rahasia di dalam kolbunya, dia percaya guru jadi kekasih Allah ingin ngobatin saya. Coba kalau dokter ngomong gini, kamu makan apa, jangan ngomong begitu lagi, jangan makan ini lagi, kita terima kan? Karena kita percaya dia bakal ngobatin kita. Maka sama guru, coba tasdik kepada guru, percaya sama guru sehingga kalau disindir guru gak tersinggung, ya.
Kalau dikata-katain guru nggak down. Nah coba kalau ini lolos, baru bisa nanti berjuang bersama guru. Ya. Kalau ini lolos, semoga nanti ketemu guru yang lebih berat, bisa lagi. Ya, yang pasti di atas langit ada langit. Ya. Kata Imam Sya'rani, kamu berguru kepada seorang mursyid, lalu jumpa mursyid a'lam wa akmal wa a'raf billahi minhu. Kamu berguru kepada seorang mursyid, lalu jumpa mursyid yang lebih alim, lebih sempurna, lebih arif, lebih kenal Allah daripada guru. Ya, bolehkah kita pindah? Jangankan kamu, kata Sya'rani, gurumu pun wajib berguru ke dia. Ini kalam para ulama kita dahulu, ya. Namun orang terhijabnya apa? Apa yang membuat sekarang kalau orang udah punya toriko, punya majelis, udah gak mau datang ke majelis yang lain? Saya ingat saya dulu waktu kami masih remaja, mursyid-mursyid itu saling mengunjungi, saling berguru. Kalau sekarang saya lihat jarang sekali. Orang kalau udah bertarekat, nggak boleh lagi datang ke majelis sebelah. Kalau dulu guru kami nggak, apa guru kita ya, hari malam ini zikiran di tempat kita. Besok kita ngambil faedah dari tarekat sebelah, majelis sebelah, mursyid sebelah. Walaupun tarekatnya beda, ngaji kita ke sana. Gurunya juga ikut ngaji. Siapa tahu Allah ngasih rahasia kepada orang itu lebih daripada gurumu yang ini. Begitu beliau. Syekh Yasin Al-Fadani bawa muridnya bersama beliau kepada Syekh Ibrahim Fatani. Syekh Al-Habib Abdul Qadir Sagaf di Jeddah, dibawa. Gak gengsi dia. Dia nggak takut. Nanti guru dan murid setara belajar, jadi satu angkatan, nggak takut. Kalau sekarang kan guru gengsi, kalau kamu nanti berguru ke guruku, nanti kamu tinggalkan aku. atau apa, majelisnya bubar. Ini yang kemudian orang-orang kemudian takutkan, itu yang jadi hijab. Jadi betapa banyak majelis yang dibikin, punya murid banyak, popularitas, menghijab seseorang untuk berguru kepada yang lebih alim, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku karena Allah, oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah selalu ajarkan kita dan perhatikan penutupannya di sini ya. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi qalam itu kata Imam Ghazali itu ibarat satu makhluk Allah yang menjadi sebab Allah mengukir, menggores, menoreh ilmu di kolbu. Ya, apa kata beliau? Yang mengajar dengan al-qalam, mengajarkan al-insan malam ya'lam. Kalau terjemahan umum, mengajarkan manusia apa yang dia belum tahu. Ini terjemahan biasa. Kalau tafsir Isyari nggak begitu. Allamal insan, dia mengajar manusia, manya alladzi mausul kepada insannya, bukan kepada ilmu insannya. Allamal insan alladzi lam ya'lam, yang merasa dirinya tidak tahu. Ini tafsir Zauqiyahnya. Kalau selama ini tafsir yang saya dengar, dia yang mengajarkan manusia, yang manusia itu ilmunya belum dia punya. Berarti maknya kepada isim mausulnya, kata hubungnya kepada ilmunya, sifat ilmunya. Bukan, ini kepada zat insan itu sendiri. Alladzi 'allama bil qalam, dialah yang mengajar dengan al-qalam. 'Allamal insan, Allah langsung mengajarkan al-insan. Al-insan yang mana? Alladzi di sini pakai ma lam ya'lam, yang dia tidak merasa berilmu. Jadi kita kalau hadir di satu majelis manapun, anggap diri kita tidak berilmu, baru Allah isi. Insya Allah, hatta ketemu siapapun ya, ketemu siapapun. Semoga Allah Ta'ala ridhoi kita semua. Allah jadikan kalbu ini bercahaya dengan nurnya, dengan ilmunya. Allah jadikan kalbu kita sehat dari penyakit-penyakit kalbu, jiwa kita sehat dari penyakit-penyakit jiwa, pikiran kita sehat dari kejahilan dan lain sebagainya. Dan Allah jadikan keluarga kita teman-teman surga, majelis kita teman-teman surga. Amin ya rabbal alamin. Kelas doa. Mari kita berdoa. Sebelumnya kita salawat dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على Muhammad, rindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu